Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pengingat bagi kita, pendorong bagi kita untuk terus ada di dalam kesetiaan mengasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kitab Roma pasal yang ketiga dengan satu tema kabar baik bagi orang jahat. Ya, ini adalah satu tema yang mungkin kita bisa merenungkannya bertolak belakang ya. Kabar baik bagi orang yang jahat. Seharusnya di dalam dunia ini kita banyak belajar ya. Kabar bagi orang jahat harusnya kabarnya juga jahat. Bagi orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, kabar yang harusnya dia terima adalah penghukuman. Kabar yang dia harusnya terima adalah sesuatu hal yang kemudian membawa dia kepada penghakiman. Ya, kabar-kabar yang dia terima harusnya adalah kabar-kabar kejahatan. Tetapi dalam Roma pasal 3 kita justru belajar ada kabar baik bagi orang yang jahat. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini? Siapa orang-orang yang jahat itu? Roma 3 di perikop kedua memberi judul kita dapat membacanya semua manusia adalah orang berdosa. Jadi kita dapat memperoleh kesimpulan semua manusia yang jatuh di dalam dosa, mereka dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang jahat. Siapa orang-orang jahat? Kita. Saat kita jatuh dalam dosa, belum percaya kepada Tuhan. Nah, pasal 3 itu memberi gambaran bagaimana kejahatan-kejahatan manusia. Bapak Ibu dapat melihat itu dari ayat 10 sampai ayat 19 di Roma pasal 3. Saya tidak akan membacanya, tetapi akan memberikan beberapa kesimpulan gambaran kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ayat 10 berkata bahwa pada manusia yang jahat, yang jatuh dalam dosa, tidak ada kebenaran. Ya, yang ada adalah keinginan-keinginan untuk melawan, keinginan-keinginan untuk memberontak, keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya. Ayat 11, orang yang jahat itu tidak berakal budi. Artinya ada kebodohan secara rohani, tidak bisa ngerti kehendak Tuhan, tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau. Ya, pada orang-orang yang jatuh di dalam kejahatan, dosa membuat orang-orang itu tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 11 mencatat gambaran kejahatan manusia adalah karena mereka di dalam kejahatannya, mereka tidak mencari Allah, tidak rindu kepada Allah, tapi mencari jalannya sendiri, mencari keinginannya sendiri. Itu sebabnya kita dapat belajar ya, kadang-kadang orang-orang yang jahat itu hanya mau keinginannya saja yang dipenuhi. Ayat 12, gambaran kejahatan, tidak ada yang berbuat baik. Ya, karena dalam dirinya memang tidak ada yang baik. Yang ada hanya keinginan berbuat jahat. Ya, karena terus-menerus berbuat jahat, ayat 17 berkata, tidak ada yang mempunyai damai, kehilangan damai, tidak ada damai sejahtera. Karena yang dilakukan adalah pemberontakan dan kejahatan. Ayat 18, dalam kehilangan damai orang-orang yang jahat itu digambarkan tidak ada yang takut kepada Allah. Dan ayat 19 berkata, karena penuh dengan kejahatan tidak ada yang dibenarkan. Gambaran-gambaran ini memberikan kita satu catatan bagaimana manusia itu penuh dengan kejahatan. Bagaimana manusia itu tidak punya kemampuan untuk menjadikan dirinya itu benar di hadapan Allah. Ya, inilah adalah gambaran betapa jahatnya manusia yang jatuh di dalam dosa. Betapa jahatnya kita yang ada tercengkeram di dalam dosa. Ayat 23 dalam Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, setiap kita, ya, manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah gambaran betapa jahatnya manusia ketika dia jatuh di dalam dosa. Tetapi lagi Roma pasal 3 setiap kali kita membacanya, kiranya itu membawa kita kepada satu perenungan. Di tengah kejahatan manusia, di tengah hal-hal yang jahat, ada kabar baik.
Apa kabar baik yang kita dapat ingat? Apa kabar baik yang kita dapat syukuri? Ayat 4 berkata demikian, dan oleh kasih karunia, hanya oleh kasih, hanya oleh kemurahan Tuhan, seharusnya kita terima berita tentang kejahatan, kabar yang jahat, tetapi yang diberikan kepada kita kabar yang baik. Kenapa? Ada kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali kita ketemu dengan Roma pasal 3, kita baca ayat ini, ya, kita sebagai orang-orang yang berdosa dan kita dengan iman telah percaya kepada Tuhan. Ya, kita bukan hanya berkata, iya saya sudah percaya kepada Tuhan, saya kan sudah ke gereja, puji Tuhan. Tapi setiap kali kita ketemu ayat ini, mari kita merenungkan, mari kita kembali mensyukuri bahwa betul aku adalah orang berdosa, aku adalah orang yang jahat, tetapi ada kabar baik. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan kasih karunia itu artinya anugerah. Anugerah itu harusnya diberikan kepada orang yang tidak layak. Kita harusnya tidak layak. Kita harusnya tidak bisa menerima hal itu. Karena terlalu banyak kejahatan yang kita lakukan. Karena terlalu banyak pemberontakan yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi kalau kita baca ayat ini, biarlah itu kiranya mengingatkan kita. Saya telah dibenarkan oleh anugerah. Saya telah ditebus dari segala dosa saya. Saya telah menerima anugerah yang cuma-cuma. Setiap kali kita mengingat hal itu, kiranya mendorong kita untuk terus bersuka cita. Kita dapat merenungkan saya yang tidak benar, tapi Yesus menjadi kebenaran saya. Saya yang tidak mencari Allah dalam kejahatan saya. Allah lah yang mencari saya. Saya ini lebih buruk daripada yang dapat saya bayangkan. Tapi saya bertemu dengan Yesus yang lebih baik daripada yang dapat saya bayangkan. Saya penuh dengan masalah-masalah saya. Tapi saya bertemu dengan Yesus Kristus yang menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi jalan kebenaran, jalan keluar dari semua masalah saya. Saya adalah musuhnya Tuhan karena kejahatan saya. Tapi Yesus Kristus mau memanggil saya sebagai sahabat, menjadikan saya sahabatnya. Saya ini adalah orang yang ada di bawah murka Tuhan, tapi Kristus membawa saya untuk beroleh kasih. Saya ini orang berdosa, tapi Yesus jadi juru selamat saya. Saya seharusnya mati, tapi Yesus menghidupkan saya. Saya seharusnya menerima hukuman di neraka, tapi Yesus membawa saya ke surga. Roma 3, kalau kita baca, akan terus membawa kita mengingat bahwa saya seharusnya menerima penghukuman, tapi sebagai orang jahat, kabar yang jahat, tetapi saya menerima kabar yang baik, penebusan, pendamaian di dalam Tuhan. Sehingga kalau saat ini kita jadi orang yang percaya, saat ini kita terima kabar yang baik, saat ini kita dipulihkan, saat ini kita bisa berdiri melayani Tuhan, saat ini kita bisa berdiri untuk mengasihi Tuhan, saat ini kita bisa berdiri di atas semua hal, bangkit lagi dari kejatuhan kita, bangkit lagi daripada kesalahan-kesalahan kita. Apa kita perlu lakukan? Hargai kasih Tuhan, hargai anugerah Tuhan, hargai kebenaran Tuhan, hargai kasih Tuhan, hargai kabar baik yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita menghargai itu, saya percaya kita akan jaga hidup kita dengan baik. Kita jaga hidup kita tidak sembarangan. Kita jaga hidup kita supaya kita kemudian berlaku tidak lagi dalam kejahatan. Tetapi hidup kita akan sesuai dengan kabar baik yang kita terima. Di dalam kabar baik ada kebenaran. Jadi hidup kita adalah melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam kabar baik ada kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Sehingga hidup kita itu juga melakukan kebaikan. Kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi waktu kita sudah terima kabar baik, yang kita lakukan adalah kebaikan. Karena itu anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, sudah menerima kabar baik, mari lakukan kebaikan. Kebaikan itu apa saja, kita bisa lakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Firman Allah sudah mengajarkannya. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan firman-Nya. Firman Allah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa lakukan. Dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dengan pelayanan kita.
kita melakukan, mengerjakan segala hal dengan hidup kita sesuai dengan kabar baik yang kita terima. Hari ini kiranya itu menjadi satu renungan bagi kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan. Kita bersyukur, kita orang-orang yang jahat, tapi kita terima kabar baik. Dan sekarang kita dibenarkan, kita diperdamaikan. Hiduplah sesuai dengan kabar baik yang kita terima. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau membagikan kabar baik melalui kesaksian, melalui mujizat, mari kirimkan itu melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Ada kesempatan kita bagikan kesaksian kita, bagikan kabar baik sehingga banyak orang pun dapat diselamatkan. Ada banyak orang-orang yang mungkin masih dalam kejahatan, masih dalam kesesatan. Mereka dapat menerima kabar baik dari kita yang sudah menerima kabar baik dari itu. Terus bagikan kabar baik bagi banyak orang dan kiranya itu pun dapat menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dari kitab Roma kami dapat belajar mengingat kami adalah orang-orang yang jahat, tetapi karena kabar baik dari Engkau, karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami ditebus, kami didamaikan, sehingga kami dapat dijadikan orang-orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Dan sekarang setelah kami menerima kabar baik, tolong kami juga hidup di dalam kabar baik. Kami menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang lain. Hidup kami jadi kesaksian, sehingga melalui kehidupan kami, kabar baik dapat diterima oleh lebih banyak. Dan akan banyak orang dapat diselamatkan, dipulihkan sama seperti Engkau sudah memulihkan kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kabar baik yang dari Engkau lah yang menjadi bagian hidup kami dan setiap kami dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.